Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kali ini akan melanjutkan roman klasik Mencari Pencuri Anak Perawan bagian ke-6. Selamat mendengarkan. Sekalian mata yang datang itu bulat menentang perahu dua serupa tadi. Astaga, seru Sir John. Lihatlah, bukankah sampan itu sudah bergerak? Tukang rangsum itu berdiri, matanya terbeliak dan mulutnya ternganga. Allah, dia berlayar, kita terlambat. Kalau kita belum tiba, keluhnya mengutuki nasibnya. Sekalian manusia itu penuh kecemasan. Dia kita ikutkan, seru Sir John dengan tiba-tiba. Jangan kita lepaskan. Maukah tuan-tuan duit? Katanya pula kepada tukang arang itu dengan tergopoh dan sesak dadanya. Tuan-tuan, akan kami beri upah yang patut. Kemana tuan? Tanya tukang arang itu. Sampan ini kami sewa dan tuan-tuan turutkan sampan itu. Barang kemana perginya? Bukankah tuan-tuan hendak berlayar juga? Benar tuan, jawab orang sampan itu. Tetapi tuan, lihatlah kedua sampan itu sudah bercerai, tidak seiring lagi. Yang manakah yang kita turutkan tuan? Sir John menggeram-geram. Jahanam, itu pandai benar, berungutnya. Bapak, turutkanlah yang sebuah itu dengan sampan ini, dan yang sebuah lagi itu biar saya turutkan dengan sampan yang lain pula. Adakah sampan sewaan yang lain? Teriaknya kepada si Hamid yang sudah datang dengan kolaknya. Jika dicari tentu ada tuan. Pergilah engkau ke pangkalan, carikan orang yang punya sampan yang sebuah ini dengan 2-3 orang kawannya. Katakan upahnya kulipat 2 dari biasa. Anak muda yang disuruh itu mengangguk, ia memalingkan haluan kolaknya. Insya Allah setengah jam lagi sampan sedia, katanya. Sir John memandang pula ke sampan yang sudah bertolak itu. Tengoklah, jalannya tak berapa laju, menginsut-insut. Saya rasa ia hanya berhanyut-hanyut saja, kata Sir John. Dalam pada itu kedua sampan yang akan dibuni itu sudah jauh juga ganggangnya, keduanya berpecah haluan. Tak mungkin pak, bapak mengikutkan yang ini, seru Sir John. Dia menunjukkan kepada sampan yang sebelah kiri, dan saya mengikutkan yang di kanan itu. Ia melompat ke pelantar tempat sampan itu bertambat. Ayo, kejarlah oleh tuan-tuan, perintahnya kepada si sampan itu. Tetapi adakah bapak membawa uang? Tanyanya kepada tukang rangsum itu. Ada, jawab orang tua itu. Nah, ini lagi tambahnya pak. Siapa tahu bapak sampai ke seberang. Lalu diulurkannya uang kertas $10, 2 lembar. Anak perahu itu mengorak tali tambatan, akan tetapi sebelum tali itu habis terungkai, Sir John melompat kembali dengan tongkatnya ke dalam sampan itu. Saya teringat takdir saya bersua dengan si Nona, dan dia bersikeras tak mau menurutkan kami. Apakah akal saya pak? Orang tua itu termenung sejurus. Perkataan Sir John itu termakan hatinya. Engkau minta pertolongan negeri, katanya. Tentu negeri pun tak mempercayai saya. Jangan-jangan saya dapat bencana pula karena itu. Siapa tahu saya disangkanya hendak menipu. Bala kita, kata Sir John. Jadi apa akal kita? Ujar orang tua itu. Sir John tertegun, dahinya berkerunyut. Tak ada jalan yang lain selain dari kita membuat surat keterangan palsu. Dalam surat itu bapak nyatakan bahasa si Nona itu sudah istri saya, dan dikeraskan pula oleh kedua orang tua ini sebagai saksi. Atau adakah bapak mendapat akal yang lain? Itu sajakah? Jawab tukang rangsum yang kecemasan itu, karena dilihatnya sampan yang akan diburunya itu makin jauh. Adakah kertasmu? Ayo,
tulislah. Sir John meraba saku bajunya dan dari dalam saku itu dikeluarkannya sepotong kertas berlipat. Kertas itu dilicinkannya. Mujur juga dalam sampan itu ada dawat dengan alat penulisnya. Rupanya orang perniagaan itu sudah memandang perkakas tulis menulis itu barang yang tak boleh dilupakan pula. Surat keterangan itu lekas siap. Sir John membacakan isinya lalu ditandatangani oleh tukang rangsum itu. Demikian juga oleh pengiringnya itu sebagai saksi. Kemudian surat itu dilipat oleh Sir John lalu dimasukkannya ke dalam saku bajunya dan ia melompat pula ke pelantar. "Selamat jalan," seru Sir John. Perahu yang diburu itu sudah jauh akan tetapi apinya masih nyala kelihatan, maka oleh sampan pemburu manusia itu ditariklah layar dan cip. Maka berlayarlah ia perlahan-lahan bagaikan tampaknya menyusul perburuan itu. Apalagi angin lemah sekali hampir tak sanggup menegangkan layar. Tetapi adalah juga yang membesarkan hati mereka itu karena perburuan itu masih tampak juga. Jadi dia pun tak mungkin meninggalkan dengan tiba-tiba saja. Apalagi ia tak mengetahui orang menyusul dia. Sampan itu berlayarlah juga berturut-turutan dalam kelam yang mendahsyatkan itu. Syahdan pada keesokan harinya saat fajar mulai menyingsing dan lautan masih berselimutkan kabut kelabu putih, maka tampaklah pada bekas sampan yang 2 buah semalam. Sebuah kici besar bertiang 2, sungguh pun hari masih kelam, awak kici itu sudah bangun dan berkeliaran belaka. Mereka itu sedang asik membersihkan kici itu. Kurung dan geladak sudah bersih. Perkakas teratur pula tempat siapakah yang disiapkan oleh mereka itu atau kadar hendak menunjukkan kasih sayangnya sayakah kepada Sri Bulan. Kici yang sudah separuh umur itu dengan demikian jadilah seru Bulan bertambah muda dan ia pun menegun. Ada tali sauhnya amat hebat tampaknya. Sejam berjalan sudah pemirsa, cahaya Samsu mulai membayang, kuning merah 1000 warna telah membentang di kaki langit. Indah dipandang. Molek ditengok laksana Dewi turun bersiram dalam pelukan keindahan alam yang lenggang merayukan itu. Maka kelihatan sebuah perahu keluar dari muara menuju Sri Bulan. Dalam perahu itu duduk seorang perempuan, 2 orang laki-laki, dan adalah pula 2 orang mendayungkan perahu itu. Setelah perahu itu mendekat, maka awak Sri Bulan menurunkan tangga dan sebentar lagi naiklah ketiga musafir itu ke atas geladak. Segala barang dan bekal-bekalan dinaikkan belaka lalu dimasukkan ke dalam kurung. Sudah tukang dayung tadi mengucapkan selamat jalan, Sri Bulan pun membongkar sauh. Layar ditarik dan ketika itu juga berlayarlah ia dengan amannya. Maka berseluruhlah Sir John kepada pelayannya itu, "Tan, sediakanlah makanan kami. Perutku lapar amat. Barang-barang ini biarlah aku kemasan." Pelayan yang setia itu tersenyum. "Sekarang Tuan tentu sudah dapat menolong saya," katanya. "Bukankah tadi pagi kaki Tuan yang patah itu sudah sembuh?" Anak muda itu tertawa-tawa. "Engkau nakal amat," katanya. Dalam pada itu ia mengerling si nona yang duduk di sisinya itu. Anak gadis itu menjeling kekasihnya, maka katanya, "Engkau berhutang budi kepada pelayan itu?" Kedua asik dan masuk itu berpandang-pandangan. Dari kilat mata keduanya memancarkan sinar kasih dan cinta yang tulus dan ikhlas, yang tak mungkin putus begitu saja selagi hayat di kandung badan. Itulah bahagia kasih sayang. Sang surya makin maherat. Terik Samsu berubah sudah. Tadi panas membakar jangat, kini reda menglipur lara. Dewasa itu duduklah Sir John dengan si nona di atas sebuah bangku-bangku di buritan Sri Bulan yang dengan tenaga layarnya menyibak air. Kedua kasih mengasihi dan cinta mencintai itu lengah memandang tabir Samsu aneka warna.
Sekarang dapatlah sudah engkau agaknya menceritakan sekalian tipu muslihatmu itu kepadaku, John, ujar anak gadis itu dengan senyumnya. Atau belumkah lagi engkau menaruh ke lapangan? Sudah lebih dari lapang, manisku, jawab yang ditanya. Bukankah engkau kusimpan ke dalam kalbuku? Anak gadis itu melengos. Kuncilah pintunya erat-erat, supaya jangan ia dicuri orang pula, katanya. Agaknya pekerjaan ini tidak demikian langsungnya. Demikian Sir John memulai ceritanya kepada pencuri hatinya itu. Jika orang putih kapal perang itu tidak langsung mengajak kami beradu bola, mulanya aku sudah khawatir kalau permainan itu diurungkannya saja karena hari hujan. Mujurlah juga keesokan harinya permainan itu menjadi juga. Sebenarnya aku sedikit pun tidak disinggung oleh orang putih itu, tetapi aku dapat menjatuhkan diriku tengah orang bergelut amat, hingga tak seorang pun menyangka perbuatan itu aku sengaja. Bahkan kebanyakan orang cemas kalau aku mati di situ juga. Ada juga aku berniat sehari sebelum itu menimpangkan kaki dengan mengatakan aku jatuh waktu memanjat, tetapi kemudian terpikir pula kalau orang banyak kurang percaya akan kataku itu karena orang tak ada yang melihat. Maksud itu aku urungkan dan menjatuhkan diri dalam gelanggang permainan. Itulah yang kulakukan. Lebih aman rasanya karena beratus, ya hampir separuh orang menyaksikan aku separuh mati itu. Dengan demikian, tiadalah seorang manusia boleh bersangka dalam 2 atau 3 hari aku dapat sembuh benar. Kalau begitu, engkau lebih nakal dari pelayan itu, ujar si Nona. Lengan anak muda itu dicubitnya kuat-kuat. Cubit yang serupa itulah agaknya yang dikatakan orang cubit geram, yaitu siksaan yang memberi kesenangan. Yang sangat kukhawatirkan, ujar Sir John menyambung ceritanya, ialah malah aku melarikan engkau itu. Aku takut kalau pelayan itu masuk langsung ke dalam kamar tidurku, karena sebagai engkau ketahui juga dia tak berbeda dengan engkau, yaitu sama-sama kasih kepadaku. Si Nona menggigit bibirnya. Sekali lagi ia mencubit kekasihnya itu. Tetapi untunglah ia tak langsung masuk ke dalam kamar itu, sekadar mengintai dari pintu saja, dan situ tampaklah kepadanya di atas tempat tidur itu Sir John buatan, yaitu 2 buah bantal guling aku selubungi dengan selimut. Jika dipandang dari jauh, tak ubah seperti manusia yang tidur berselubung. Kalau diketahuinya yang terguling itu bukan Sir John, niscaya ia keluar mencari-cari dan bertanya-tanyakan aku. Takdir sampai terjadi serupa itu, niscaya batalah niat kami ini. Cendrawasih itu tersenyum simpul. Engkau cerdik sekali, katanya mabuk keriangan. Paginya pun aku bimbang pula, yaitu ketika Sitan mengabarkan pendengaran dan penglihatannya malam itu kepada 4-5 orang kawan-kawanku. Untunglah ceritanya itu tak masuk ke dalam akal yang mendengarnya, dan dia pun lekas pula aku sesatkan. Kukatakan itu angan-angan belaka, yang tampak olehnya hanya bayangan badanku, bukan Sir John sejati. Heran aku mengapa sebentar itu jua aku mendapat petunjuk akan meragukan pelayan itu. Mengapa engkau tak mufakat lebih dahulu dengan pelayan itu, supaya jangan salah raba, ujar si Nona, merasa dirinya lebih pandai sedikit dari orang yang di sisinya itu. Aku belum berani, sahut Sir John. Aku takut ia tak percaya akan maksudku itu sebelum dapat disaksikannya dengan matanya. Itulah maka ia aku kecoh sebentar. Tatkala aku pulang mengantar dari pondok Mak Minah itu, maka selendang yang kusakukan itu kulumuri dengan lumpur dan kucabik-cabik, kemudian kujatuhkan ke jalan yang menyimpang ke darat. Tak seorang juga manusia menyangka engkau bersembunyi di pondok Mak Minah itu, karena ia tak kenal orang, sedang ke rumahnya pun ia tak pernah. Lagi pula selendang itu didapat mereka pada jalan yang lain. Niscaya jalan yang sesat itulah diturut oleh mereka itu. Tetapi aku rugi $2 harga selendang itu, dakwa anak gadis itu. Patut engkau ganti.
Sir John mengeruk saku dalamnya, lalu dikeluarkannya dompet duitnya, dan dalam dompet itu dikeluarkannya 5 lembar uang kertas. "Inilah ganti selendang itu," katanya. Dompet itu direbut oleh Kuntum Delima itu. "Engkau orang kaya," katanya sambil memasukkan tempat duit itu ke dalam saku kekasihnya kembali. "Siang harinya hatiku kurang senang pula memikirkan engkau. Aku khawatir kalau orang sampai juga ke tempat persembunyian itu. Itulah maka engkau dijemput oleh pelayan itu waktu senja hari, yaitu sedang kebanyakan orang sembahyang maghrib. Karena aku ketahui mustahil orang akan mengintai-ngintai senja hari, dan lagi baju hujan yang kupakai dan topi itu pun niscaya menolong juga. Takdir pun bersua dengan orang saat senja berebut malam itu. Tentu engkau pun lebih senang bersembunyi di kamar pelayan itu daripada di dalam pondok yang tak berapa bersih." "Itu memanglah karena tempatku bersih dan orang tak mungkin datang ke sana," jawab si Nona kepada Sir John. Engkau lupa mengatakan," ujar Sir John dengan tersenyum-senyum, karena engkau selalu dapat pula melihat aku." Anak gadis itu mengingat karena terkaan kekasihnya itu tepat benar ke harinya. "Ulahmu juga," katanya tersipu-sipu. Keesokan harinya aku bertongkat-tongkat pergi ke rumah orang tua itu. Tongkat bertuah itu membersihkan diriku. Tidak seorang manusia pun menaruh syak hati atas diriku, karena orang patah di mana dapat melarikan anak orang. Di sana orang tua itu aku bual dan kuragukan pula. Kukatakan bencana itu perbuatan bakal menantunya itu. Dan kepada peranakan Hindi itu kuku kabar pula bala itu. Ulah orang tua itu saja. Aku tahu dalam hal serupa itu orang mudah percaya saja cerita-cerita orang. Dalam pada itu kedua orang itu kutolong. Akhirnya syak hati masing-masing sudah berurat berakar, hingga aku dipandangnya sudah seperti nabi, sangat yakin dan percaya akan diriku. Itulah pula yang kuharap-harap. Pagi malam kusuruh si Hamid mencari-cari sampan yang hendak berlayar ke seberang, dan kebetulan adalah 2 buah sampan hendak melayarkan ikannya ke Malaka. Kuperintahkan kepada anak sampan itu menanti dulu sebelum ada kabar dari aku. Sekalian perintah itu diturutnya dengan senang suka hati, karena saku mereka itu diberarti dengan uang. Kemudian kupesankan pula kepada si Hamid, ia harus mengirimkan surat ini kepadaku pukul 9 malam. Sir John mengeruk saku celananya, lalu surat yang dari si Hamid itu dikeluarkannya. Inilah surat itu, katanya. Tentu kami terkejut dan kami berulah pergi ke pangkalan dan hilirkan sungai ke muara. Apakah yang kami lihat? Benarlah ada 2 sampan terkatung-katung. Lampunya terang benderang. Sekalian itu telah lebih dahulu kuatur. Mereka telah siap akan berlayar, kadar menunggu perintah saja. Bagaimana engkau memberi perintah sejauh itu? Tanya anak gadis itu agak heran sedikit. Sir John tertawa-tawa. Engkau lupa aku lepasan orang laut, katanya. Kami naik ke atas sampan tukang arang itu, dan saat itulah memberi alamat. Si Hamid mengangkat pelita tinggi-tinggi, lalu dipindahkannya ke haluan sampan. Itulah tanda yang sudah kami janjikan. Melihat alamat tadi, sampan yang 2 buah itu mulailah berlayar. Jadi si Hamid itu berbudi benar, ujar si Nona terbangun karena asyik mendengar cerita pencuri hatinya itu. Memanglah, tetapi sungguh pun begitu pengetahuan dalam perkara ini. Hanya hingga itulah saja. Jangan pula engkau sangka aku berani menceritakan perbuatanku melarikan anak perawan yang kugilakan itu. Cendrawasih itu menggeram pula. Betullah engkau kepala perampok, katanya memuji abangnya itu. Orang tua itu kusuruh menurutkan yang sebuah, dan aku berjanji akan mengikutkan yang lain. Dalam bergulut-gulut dan cemas-cemasan itu, aku melakukan pekerjaan yang sesukar-sukar dan semahal-mahalnya. Orang itu kusuruh menandatangani surat ini. Dengarlah kubacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini Dago, tukang rangsum
di Bengkalis menerangkan bahwa orang yang memegang surat ini bernama Sir John Annemer di Bengkalis juga. Sudah saya kawinkan dengan anak saya yang bernama Nona. Jadi berhaklah ia kepada anak saya itu sebagai suami atas istrinya. Bengkalis pada tanggal 22 Juli 1875. Dago, saksi, Giran, Kamis. Jadi, kata Sir John dengan tertawa-tawa, menurut bunyi surat ini, engkau sudah istriku karena kita sudah kawin. Putih kuning itu menepuk-nepuk anak muda itu. Surat itu dirampasnya dan bergagap hendak melemparkannya ke dalam laut. Sir John tertawa-tawa. Kuupah engkau kalau berani, katanya. Akhirnya surat itu disembunyikannya ke dalam bajunya. Bukankah surat itu tak ada harganya lagi? Katanya sesudah Sari menepuk bahu anak muda itu. Inilah yang mahal itu, jawab Sir John. Jika tidak karena ini, tamatlah sudah kita sampai ke Singapura. Anak gadis itu heran rupanya, maka katanya, bukankah dengan tidak memakai surat, maksud kita akan sampai juga? Benar manis, tetapi surat itu jadi perisai, takdir. Peranakan Hindi itu berkeras mengatakan aku melarikan tunangannya, dan ia mengadakan saksi barang selusin. Kemanakah aku akan berlindung? Engkau kusembunyikan ke dalam bajuku, jawab anak gadis itu tersipu-sipu, lalu merebahkan dirinya ke dalam pangkuan anak muda itu. 3 tahun kemudian, pada suatu hari pemirsa, waktu asar menjelang maghrib, di tingkat yang kedua dalam sebuah gedung batu di Kampung Gelang, Singapura, adalah sepasang manusia suami istri duduk-duduk di atas sebuah dipan berspraykan beledu antalas. Sandan jika direnung wajah dua sejoli itu dengan renung pirasat, tiada sebuah pun tanda bahkan alamat yang boleh menggerakkan hati. Membersihkan kelamin manusia itu menyesali muhibat antara keduanya. Sebaliknya antara kasih mengasihi itu tersimpulah tali cinta bahagia tersepuh mati yang tak mungkin lekang di terik panas dan lapuk di lebat hujan. Dan adalah wajah muda kelana itu bagai dahulu juga suatu rahmat baginya, bagaikan tak mempan kesaktian dewa kala meruntuhkan air mukanya. Hanyalah paras indah yang di sisinya berasing sedikit. Lesung pipinya, begitu pula senyum simpulnya tiada beranjak. Hanya romanya bertambah tua sedikit dari masa 3 tahun yang silam. Hal itu disebabkan oleh kekuatan tarik dan paksaan keadaan yang sirnakan oleh seorang makhluk dalam kamar itu juga. Siapakah dia? Di atas ribaan seorang perempuan yang sudah berubah rambutnya menggelepar-gelepar dan tertawa-tawa. Seorang kanak-kanak 8 bulan usianya. Sebentar-sebentar anak yang comel itu menoleh kepada ibu dan bapaknya, yaitu 2 sebaya yang duduk di atas dipan tadi. Maka kedengaranlah gelak bergema dalam kamar itu. Dan ketika itu mengerlinglah Sir John kepada istrinya si Nona itu. Mengerling perempuan beranak 1 perempuan. Berparas ajaib karena parasnya bertambah molek oleh bahagia dan sinar anak kandungnya itu. Sesungguhnya di sini bolehlah sudah cerita ini ditamatkan, akan tetapi masih tampak lagi pembaca-pembaca karena ada ketinggalan beberapa baris lagi. Disinilah saya lengkapi. Siapakah perempuan yang sudah beruban itu? Si tua itu ialah Ibu Sinona, istri tukang rangsum yang dahulu. Dalam 3 tahun ini ia jauh bertambah tua, agaknya karena kecemasan dan kesusahan hati yang dahulu itu mendatangkan melarat atas jasmaninya. Suami istri itu, yaitu Sir John dan Sinona, diberi Allah telah sampai pada wujud perkawinan, yaitu anak kesayangan. Tatkala perempuan tua itu mencium-cium pipi cucunya, maka berkatalah ia dengan tersenyum-senyum, kuharap engkau Upik, jika sudah remaja kelak, janganlah senasib dengan ibumu pula, dicuri dan dilarikan orang.
Mendengar itu, Sir John menunduk dan si Nona menutup mukanya. Dalam beberapa detik itu terkenanglah olehnya sepasang kelana itu, masa yang sudah-sudah, yaitu 3 tahun yang lalu. Oh, tamat pemirsa. Sekian cerita klasik Mencari Pencuri Anak Perawan. Semoga di malam besok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.